Ya, selamat siang semua. Bersama saya Abdul dari Transkus. Sekarang saya dengan Bapak Ahmad Wildan selaku Ketua PLT, Ketua Subkomite LLAJ KNKT ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak sudah mau bergabung lagi Pak. Menarik Pak soal tema kali ini Pak, soal SMK ya Pak, Sistem Manajemen Keselamatan atau untuk angkutan umum Pak. Ini terkait dengan hasil investigasi KNKT yang tahun lalu sempat menginvestigasi rentetan beberapa kejadian kecelakaan Transjakarta Pak. Mungkin dari itu apa kaitannya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan sistem-sistem yang ada di perusahaan. Saya katakanlah ambil contoh sistem manajemen keuangan. Sistem manajemen keuangan itu fungsinya adalah untuk mengendalikan cash flow atau keluar masuknya uang di dalam perusahaan. Lah, nanti di sana kan pasti ada perencanaan keuangan, penggunaan uangnya, masukannya dan sebagainya. Di sana ada orang-orangnya, ada manajer keuangan sampai ke kasir. Di sana ada standar-standar prosedurnya, di sana ada komputer, ada laptop dan sebagainya. Itulah sebenarnya komponen dari sebuah sistem. Jadi ketika kita bicara sebuah sistem, nanti di sana ada namanya brainware, manusianya. Tadi ada manajer keuangan sampai ke kasir. Kemudian ada namanya software, aturan-aturan prosedur dan sebagainya, ya, yang tadi. Kemudian ada namanya hardware, peralatan-peralatan yang digunakan. Yang muncul dalam proses bisnisnya, sehingga perusahaan itu enggak dirugikan atau orang lain dirugikan. Jadi dalam proses bisnis angkutan itu ada namanya hazard dan risk. Saya coba jelaskan mengenai hazard dan risk ini. Pada saat kendaraan bergerak, saya ngambil contoh ya, kendaraan bergerak, itu sebenarnya yang bergerak itu ada dua, ada gerak rotasi dan gerak translasi. Gerak rotasi itu roda yang berputar, gerak translasi itu perpindahan orangnya. Gerak translasi disebabkan oleh gerak rotasi. Tapi ini hazardnya adalah jika kendaraan tiba-tiba dihentikan, berhenti mendadak. Gerak rotasinya bisa berhenti, tidak demikian halnya dengan gerak translasi. Misalkan nih kendaraan lagi jalan 100 km per jam, rodanya dihentikan mendadak, roda bisa berhenti, tidak demikian halnya orang yang lagi duduk di mobilnya. Dia tetap akan bergerak 100 km per jam ke depan. Ya. Nah, ini hazardnya. Resikonya apa? Resikonya orang yang ada duduk di situ sudah terlempar ke depan pada saat kendaraan itu berhenti mendadak. Oleh sebab itu, untuk menghindari resiko itu dipasanglah sabuk keselamatan. Ya. Ini contoh. Ada hazard, kemudian ada resiko, kemudian kita melakukan program gimana caranya agar itu enggak merugikan orang lain. Dan jadi perusahaan SMK itu adalah untuk mengenali resiko. Resiko itu dalam proses bisnis angkutan ada 5, Pak. Pada awaknya, awak kendaraan bisa nggak kompeten, bisa ngantuk, bisa lelah, bisa sakit. Pada kendaraannya bisa nggak layak jalan, ya. Pada lintasan jalannya berbahaya. Pada tata cara pemuatannya, tadi nggak ada sabuk keselamatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pada penanganan keadaan darurat. Kalau sampai celaka, apa yang harus dilakukan? Jadi 5 hal ini harus dikendalikan oleh perusahaan. Untuk mengendalikan itu, perusahaan membuatlah namanya SMK. Di SMK ini tadi sama dengan manajemen keuangan, ada orangnya, ada organisasinya, ada alatnya, ada peraturannya, softwarenya. Jadi di dalam SMK sama. Nah, kurang lebihnya seperti itu SMK itu. Nah, kemarin pada saat di Transjakarta, kami juga mengevaluasi melalui pendekatan SMK tadi. Yang pertama kita tanya tadi,
siapa sih orangnya yang mengidentifikasi resiko ini. Oh ternyata enggak, di sana nggak ada unit khusus, makanya kemudian kita merekomendasikan dibentuk divisi keselamatan tadi yang mengendalikan. Kemudian ada instrumen-instrumen untuk mengendalikan dan sebagainya, peralatan dan sebagainya. Ini yang lagi disusun. Jadi memang membangun SMK di dalam perusahaan angkutan umum ini harus detail, hati-hati, pelan-pelan. Tapi kata kuncinya satu, ada orang yang khusus mengerjakan itu. Jangan sampai nanti, saya pernah datang nih Mas ke sebuah perusahaan, saya tanya, Pak, di sini yang mengendalikan keselamatan siapa? Oh semuanya Pak, dari dirut sampai ke satpam itu menangani keselamatan. Wah, kalau dengan jawaban seperti itu saya malah jadi pesimis. Kalau gitu berarti Bapak nggak ngerjakan keselamatan nih. Karena semua orang ngerjakan, katanya akhirnya orang kan nggak ngerti tanggung jawab siapa dan sebagainya. Job desk-nya nggak jelas. Semua orang bisa bertanggung jawab terhadap. Waduh repot Pak. Kalau mau pastikan bagaimana prosedur ganti ban benar atau enggak siapa? Nggak ada. Nah ini yang repot. Nah itu Pas, kurang lebihnya kalau SMK itu di angkutan umum seperti itu. Dan itu sudah ada payung hukumnya Pak Wildan ya? Ada. Jadi payung hukumnya mulai dari undang-undang, PP sampai ke PM. Jadi ada PM 85 tahun 2018. Di dalam PM 85 tahun 2018 itu jelas loh, diatur ada 10 elemen. Jadi itu memberikan panduan atau guidance bagi perusahaan untuk menyusun SMK. Saya kasih contoh nih. Untuk mengendalikan resiko di awak, ya. Pertama, di dalam PM 18 harus ada komitmen dan kebijakan perusahaan. Waktu itu saya tanyakan ke Transjakarta, apa sih komitmen kebijakan Transjakarta dalam awak ini? Katakanlah awaknya kompeten, awaknya nggak mabuk atau sakit, awaknya nggak lelah. Nah, kemudian langkah kedua adalah namanya manajemen risiko. Untuk mencapai komitmen tadi, ada prosedur apa di Transjakarta? Kan di dalam PM 85 yang nomor 2 adalah manajemen risiko. Apa prosedur standar yang digunakan agar 3 komitmen tadi dijalankan? Yang ketiga di dalam PM 85 disebutkan adalah organisasi. Maka pertanyaan ketiga saya pada itu adalah siapa yang menjalankan prosedur dan standar ini untuk bahwa 3 komitmen ini akan dijaga. Berikutnya adalah masalah infrastruktur, peralatannya apa saja, bagaimana pendidikannya, bagaimana identifikasi dan sebagainya. Jadi dalam PM 85 tahun 2018 itu jelas tidak ada 10 elemen. Itu memudahkan bagi perusahaan untuk membangun SMK. Gitu. Artinya ketika itu sudah ada payung hukum itu sudah mandatori Pak ya? Seharusnya udah mandatori, bersifat wajib itu. Jadi setiap perusahaan angkutan umum harus memiliki sistem manajemen keselamatan. Tapi ini kan tahun 2018 baru dikeluarkan. Jadi saya mau cerita dulu di Indonesia untuk di penerbangan itu SMK itu dikenalkan pada tahun 2000-an dan baru bersifat mandatori tahun 2010-an. Memang butuh proses. Di penerbangan itu butuh waktu 10 tahun untuk mengenalkan SMK ke maskapai ke airliner itu. Nah, demikian juga di jalan. Ini kan baru 2008 sudah berjalan 3 tahun. Memang kita butuh waktu, butuh proses. Nanti mudah-mudahan 2-3 tahun lagi semua perusahaan udah menjalankan SMK. Baik, Pak, dari investigasi dari KNKT yang dilakukan kan ada 3 hal yang difokuskan ya kemarin Pak ya. Pertama, manajemen resiko, kelayakan awak pengemudi, dan keselamatan lintas bus. Kenapa hanya 3 itu Pak? Bukankah kendaraan juga jadi faktor utama juga Pak? Kalau saya lihat di Transjakarta, untuk pemastian kendaraan itu udah sangat bagus sekali. Karena di manajemen Transjakarta udah menyerahkan untuk perawatan pemeliharaan pre-inspeksinya itu kepada APM, kepada masing-masing agen pemegang merek. Jadi yang mobil Hino ya oleh Hino, Scania, Volvo, Mercedes-Benz. Saya udah lihat sendiri. Jadi saya sangat percaya sekali. Mereka benar-benar ahlinya, formnya jelas, dan ada daily inspection, ada weekly, ada monthly. Mereka menjalankannya dengan sangat baik. Saya lihat datanya, bagus banget.
kalau saya dapat katakan seluruh Indonesia, maintenance armada yang paling bagus ya di Transjakarta ini. Bagus banget. Mereka sudah benar-benar profesional kalau untuk kendaraan ya. Sudah sangat bagus. Tapi tadi di awak ini yang kemarin saya lihat, di awak sama di lintasan yang ini sama manajemen risikonya. Kalau dari awak pengemudi sendiri kan kemarin dari KNKT juga menyoroti soal kebugaran ya Pak. Ini yang dimaksud kebugaran itu apa, ada kaitan dengan gaya hidup atau durasi mengemudinya atau gimana Pak? Bukan. Kalau kami kan ini sifat dasar manusia itu kan lelah. Manusia bisa lelah, bisa sakit. Kan gitu ya. Pertanyaan saya, bagaimana Transjakarta memastikan bahwa pengemudinya itu nggak lelah, nggak sakit. Ketika nggak ada sistem yang mendapat penunjukan itu, maka itu menjadi resiko. Sehingga kita merekomendasikan dilakukan namanya fit to work. Jadi memastikan sebelum beroperasi, ya pastikan dulu nih pengemudinya lelah sama sakit atau enggak, lagi mengkonsumsi obat atau enggak. Nah ini sudah dijalankan. Jadi kalau saya modelnya gitu Mas, ketika ada resiko nih, ban meletus atau bannya gundul dan sebagainya, makanya saya akan tanyakan kepada mereka, apakah Anda punya sistem untuk memeriksa ban setiap harinya? Ketika nggak ada, maka resiko itu bisa muncul. Paham ya maksud saya? Ketika manusia ada resiko sakit, ada resiko ngantuk, lelah, pertanyaan saya, Anda punya sistem nggak bahwa setiap hari Anda bisa memastikan pengemudi Anda itu nggak lelah, nggak sakit? Ketika nggak punya, maka resiko itu bisa muncul kapan saja. Nah, sehingga yang harus saya pastikan, Anda buat sistem untuk memastikan setiap hari bahwa pengemudi Anda itu nggak lelah, nggak sakit, nggak minum obat. Itu. Tapi idealnya limitasi untuk durasi mengemudi berapa jam Pak untuk? Jadi kalau di mereka waktu kerja sudah bagus, sudah benar, ya sudah nggak ada, mereka nggak berani melanggar lah. Kalau untuk BUMN, BUMD itu saya yakin mereka nggak berani melanggar waktu kerja. Cuma masalahnya mengemudi di kendaraan di jalan biasa dengan mengemudi di jalan yang berkoridor itu berbeda Mas. Misalkan kita mengemudi bus di jalan biasa, tingkat kelelahan kita jauh berbeda dengan pada saat kita mengemudi di jalan yang menerus. Yang ada kiri kanannya langsung ada pembatasnya, itu bikin orang lelah. Kemudian pada saat kita merapat ke setiap halte, itu juga beda dengan bis-bis lainnya. Bis lainnya kan parkirannya sebentar kapan aja. Tapi kalau bis Transjakarta nggak bisa, dia harus ngepaskan pintunya dengan pintu halte. Jangan terlalu renggang, jangan terlalu mepet. Juga posisinya harus persis agar penumpang bisa masuk dengan mudah. Nah ini kan perlu bisa meningkatkan kelelahan, belum lagi mereka nanti pada saat keluar dari jalur parkir. Sehingga saya katakan tingkat kelelahan pengemudi bis Transjakarta dengan pengemudi yang udah mulai sebenarnya beda, lebih cepat lelah bis Transjakarta karena pada berjalan pada koridor khusus, pada halte khusus dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kita buat modifikasi. Kita sampaikan Pak ke Transjakarta, coba kita buat Anda siapkan untuk pengemudi langsir. Pengemudi langsir tugasnya apa? Nah, tugasnya pada saat pengemudi bis Transjakarta sampai pada akhir tujuan, itu di sana nanti ada namanya layover time, waktu berputar, menunggu giliran berikutnya. Nah, pengemudi ini bisa turun, bisa minum kopi, bisa istirahat dan sebagainya. Nanti yang akan memutar ini pengemudi langsir. Begitu giliran mau jalan, dia lagi yang utama jalan lagi. Demikian juga pada saat mengisi BBM, itu waktunya sampai 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu jangan pengemudi utama, itu harus pengemudi langsir. Pengemudi utama ya mengemudi aja, jangan ikut-ikutan antri ngisi solar. Yang ngisi solar biar pengemudi langsir ada. Nah itu udah diterapkan oleh mereka. Ini contoh-contoh SMK. Kalau kaitan dengan lintasan dari Transjaga yang dominan lurus itu apakah juga berpengaruh dari mengantuknya pengemudi, Pak? Tadi saya katakan, misalkan Mas Abdul coba suatu waktu ke PGC parkir di atas sana. Pada saat kita parkir, kan jalurnya sempit ya, dedicated ya.
Itu kan kalau sebentar aja kita udah lelah, udah pusing. Apalagi kalau itu menerus berkilo-kilometer, kan pasti cepat lelah. Itu aja gambarannya. Itu yang menyebabkan pengemudi Transjakarta dengan pengemudi lainnya agak beda. Waktu kerjanya dia cepat lelah, pengemudi Transjakarta. Tapi secara rekrutmen dari temuan KNKT gimana Pak kalau untuk di Transjakarta? Ya, tadi pertama kita mengevaluasi kembali mengenai standar kompetensinya dan sebagainya. Nah, ini kita lagi membangun namanya Bus Academy dengan Transjakarta, dengan BPSDM ya. Nanti kita juga ngajak BNSP. Kita akan awali dulu seperti mulai dari standar kompetensinya pengemudi angkutan massal itu apa sih? Skillnya apa, knowledge-nya apa, attitude-nya apa. Nanti dari situ baru kita akan bicara kurikulum, silabusnya dan sebagainya. Ini mungkin minggu depan akan dilakukan FGD, Focus Group Discussion, untuk membahas standar kompetensinya. Jadi memang kita lagi under construction untuk membangun pengemudi bus Transjakarta yang profesional. Gitu. Tapi dominan dari pengemudi Transjakarta yang ada itu direkrut dari mana Pak? Ya, mereka itu kan awalnya dari pengemudi bus biasa. Kita itu nggak ada sekolah untuk pengemudi angkutan massal, nggak ada, ya, nggak ada. Pengemudi angkutan massal sekolahnya di mana, nggak ada. Nah, ini yang mau kita buat. Kita akan buat sekolahnya, standar kompetensinya apa, pelatihannya seperti apa, dan sebagainya. Itu yang akan kita buat. Yang jadi perhatian juga kan dari lintasan Transjakarta itu kan juga jadi evaluasi Pak. Apa saja Pak evaluasi? Jadi memang untuk lintasan, jadi di Transjakarta ini ada lintasan yang dalam koridor BRT, ada yang koridor non BRT. Kalau yang BRT berarti ada dalam koridor, ada dalam rute yang ada dedicated tadi. Ketika non BRT berarti keluar bercampur dengan lalu lintas lainnya. Nah, yang jadi masalah pada saat bus Transjakarta itu keluar dari BRT-nya, dia akan mix dengan bercampur dengan lalu lintas lainnya. Sementara yang namanya bus Transjakarta ini blind spotnya cukup besar. Ini membahayakan bagi pengemudi maupun pengguna jalan lain. Mungkin motor yang terlalu dekat dan sebagainya nggak terlihat oleh mereka. Jadi pengemudi Transjakarta ini kadangkala pikirannya agak rancu. Satu saat dia bisa bergerak bebas dalam koridor tertentu, kemudian tiba-tiba dia harus keluar bercampur dengan lalu lintas lainnya. Nah, dia mulai bingung, saya lalunya kemana nih? Nggak ada red carpetnya dan sebagainya. Sehingga seharusnya, saya waktu itu sampaikan, seharusnya dibuat red carpet, sekalipun dia masuk ke jalur yang nggak ada koridornya. Dibuat red carpet mengarahkan bus Transjakarta kemana, bahwa ini adalah jalurnya bus Transjakarta. Sehingga orang waspada, oh ya ini ada bus di sini. Ini yang perlu kita kembalikan lagi. Belum lagi nanti ada masalah ketika bus Transjakarta masuk ke jalan tol. Di jalan tol itu kan kecepatan minimal 60. Sementara pengemudi bus Transjakarta ini penumpangnya banyak yang berdiri. Kalau dia lari dengan kecepatan 60 km per jam dan tiba-tiba berhenti, ini bisa jadi banyak yang akan terlempar, jatuh dan sebagainya. Nah, ini kita akan diskusikan dengan BPTJ. Apakah diberikan diskresi untuk bus Transjakarta kecepatannya maksimal 50, ataukah dipaksa tetap harus dalam kecepatan maksimal minimal 60. Ini yang harus kita bicarakan terkait dengan lintasan ini, gitu. Pak, untuk lintasan ini kan sampai hari ini kan tidak sepenuhnya clear dari kendaraan lain, Pak ya. Artinya juga ada potensi hazard itu situ ya, Pak. Iya. Jadi yang kita khawatirkan justru pada saat bus Transjakarta ini keluar dari koridornya. Jadi masalahnya bukan di koridor bus Transjakartanya ya. Ini yang jadi masalah pada saat dia keluar dari koridor. Dia bercampur dengan kendaraan lain. Nah, ini yang harus kita pikirkan, manajemen rekayasa lalu lintas seperti apa. Karena tadinya dia berjalan pada koridor, kemudian tiba-tiba keluar. Nah, ini harus ada guidance nih. Arahan, dan pengemudi lain, pengguna jalan lain juga harus bisa memahami. Bis-bis ini gede nih, bis maxi, bis gandeng dan sebagainya. Ini blind spotnya besar sekali. Jangan kemudian tiba-tiba ada motor yang di sampingnya, di belakangnya dan sebagainya. Pengemudi nggak akan bakal melihat. Atau menyalip di depan tiba-tiba motong. Nah, ini bahaya sekali, ini sering terjadi.
beberapa kasus motor tiba-tiba nyalip potong jalurnya bus Transjakarta, pengemudinya nggak lihat, ketabrak di samping itu. Artinya temuan dominan itu kecelakaan yang ada itu di luar koridor. Di luar koridor. Paling banyak itu di luar koridor. Jadi bukan di koridornya. Jadi di luar koridor. Pada saat bus Transjakarta itu bercampur dengan lalu lintas lainnya. Ini yang menjadi perhatian kita. Dan kami minta agar bekerja sama dengan BPTJ dan di Sub DKI dan sebagainya. Ayo kita sama-sama memetakan dan membuat katakanlah route hazard mapping, pemetaan bahaya pada rutenya. Untuk saat ini yang dilakukan oleh KNKT dan Transjakarta membuat risk journey. Titik-titik mana yang bahaya dan kecepatannya maksimal berapa, itu sudah kita buatkan dan kita berikan kepada Transjakarta untuk dideliverikan, diteruskan kepada para pengemudi yang lainnya. BPTJ yang dimaksud ini Badan Transportasi Jabodetabek ya Pak? Iya, karena yang mengatur mengkoordinasikan transportasi angkutan umum di Jabodetabek ini kan BPTJ. Jadi ada beberapa instansi di sana, ada di Sub DKI, ada di Sub Depok, di Sub Bekasi, di Sub Tangerang. Nah, yang mengkoordinasikan ini nanti adalah BPTJ. Jadi terkait lintasan ini apa nanti peran dari BPTJ ini Pak? Nanti BPTJ akan membuat namanya RHM, Route Hazard Mapping. Jadi memetakan kira-kira bahayanya apa saja, kemudian dari situ akan dilakukan mitigasinya. Siapa berbuat apa. Jadi misalkan di Sub DKI harus menangani ini, harus membuat karpet merah pada rute ini dan sebagainya. Nanti kemudian dari Kemenhub kira-kira diskresinya seperti apa. Jika bis Transjakarta masuk ke jalan tol, apakah tetap minimal 60 km per jam atau khusus untuk bis Transjakarta maksimal 50 km per jam, tapi ada di lajur mana dan sebagainya. Ini kan harus dibicarakan. Ini nanti yang Kemenhub yang memutuskan. Baik, Pak, kembali soal rekomendasi dari KNKT yang menyarankan dibentuknya Departemen Khusus Keselamatan ya Pak? Iya. Itu nanti tupoksinya apa Pak? Persisnya Pak? Tupoksinya ada dua sebenarnya secara garis besar, yaitu mengelola manajemen risiko serta memberikan jaminan keselamatan kepada publik. Mengelola manajemen risiko artinya gini, bahwa Transjakarta harus punya komitmen dan kebijakan, punya prosedur, punya standar, dan itu semua harus dijalankan, ya, baik oleh Transjakarta sendiri maupun oleh mitra kerjanya. Nah, unit organisasi ini harus memastikan semua standar, semua prosedur itu dijalankan dengan baik dan benar untuk mencapai tadi komitmen dan kebijakan yang harus ditetapkan oleh dirutnya. Ya, kemudian dia harus memberikan jaminan bahwa untuk lintasan udah terkendali, untuk yang kendaraan udah terkendali, ini buktinya adalah ini. Jadi dia memberikan jaminan keselamatan. Jadi kalau jaminan keselamatan di dalam SMK bentuknya bukan berarti jaminan bahwa saya berjanji akan menjamin, bukan, tapi adalah bahwa hazard di kendaraan sudah kami kendalikan, hazardnya ada ini dan kita udah langkahnya ini. Di awak ini, di lintasan ini, tata cara pemuatan ini, di RF ini. Itu tugasnya ada dua, mengelola manajemen risiko dan memberikan jaminan keselamatan bagi publik. Untuk membentuk departemen itu diperlukan SDM khusus atau infrastruktur khusus Pak? Nggak perlu infrastruktur khusus, tapi cukup ada organisasi, ada penugasan, ada job desk-nya. Nah, yang utama orang yang duduk di situ yang memimpin departemen itu harus orang paham safety. Dia harus paham keselamatan. Kebanyakan orang itu nggak paham keselamatan apa? Dikiranya orang keselamatan itu tugasnya adalah membuat prosedur, bukan. Yang membuat prosedur standar ya bagian teknis, bagian operasional dan sebagainya. Orang keselamatan hanya memastikan bahwa itu dijalankan oleh orang yang benar dengan cara yang benar. Jadi orang keselamatan itu tugasnya adalah melakukan inspeksi, melakukan audit, melakukan investigasi, melakukan monitoring, evaluasi, edukasi, itu aja tugasnya. Jadi dia harus tahu nih, seorang pemimpin yang di keselamatan itu harus tahu prosedur ganti ban itu kayak apa, prosedur ganti oli itu kayak apa, prosedur penugasan awak kayak apa. Ketika dia tahu, dia akan melihat itu dijalankan atau benar, dengan benar atau enggak.
Kalau dia nggak tahu, gimana dia bisa tahu bahwa itu salah? Nah itu, makanya seorang manajer keselamatan, dia harus paham banget proses bisnisnya, prosedurnya apa, standarnya digunakan apa. Karena dia akan menilai, mengevaluasi itu dijalankan dengan tepat, itu aja. Baik, terakhir Pak Wildan, dari temuan terkait Transjakarta ini, apakah dari KNKT akan melakukan sosialisasi di daerah yang mungkin punya transportasi massal yang sama, Pak? Misal di Solo, di Surabaya gitu, Pak. Jadi kalau dapat dikatakan ya, angkutan massal di Indonesia ini sekarang ini baru ada satu di Jakarta. Jadi kalau yang namanya, jadi bedanya angkutan umum dengan angkutan massal hanya satu, Mas. Kalau angkutan massal itu berjalan pada koridornya. Di Indonesia baru hanya satu, Jakarta. Jadi yang bisa disebut dengan BRT, Bus Rapid Transit, hanya Transjakarta. Kalau Trans Solo, Trans Pakuan, Trans Jogja, itu bukan angkutan massal, itu angkutan umum. Jadi nggak bisa disamakan bahwa itu angkutan massal, bukan, itu angkutan umum. Dia bercampur dengan kendaraan lainnya. Kalau angkutan massal hanya satu di Indonesia, yaitu Transjakarta aja. Jadi selama ini kalau kita bicara angkutan massal hanya satu, di Transjakarta lainnya nggak ada. Yang lainnya itu angkutan umum, bukan angkutan massal. Tapi dari temuan yang di Transjakarta, apakah juga nanti disampaikan, dituliskan di daerah, Pak? Kalau secara prinsip kerja SMK jelas, ini kami juga akan sampaikan ke PO-PO AKAP, AKDP, bagaimana membangun SMK dan sebagainya. Karena prinsip kerjanya SMK itu mau angkutan orang maupun angkutan barang ya sama. Angkutan orang apakah itu angkutan massal atau angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan AKAP, AKDP ya sama, prinsipnya sama, nggak ada bedanya, ya. Jadi cuma resikonya yang beda-beda di sini. Yang kita beda adalah resikonya. Angkutan AKAP dengan angkutan pariwisata beda resikonya. Antara angkutan B3 dengan angkutan kontainer beda lagi resikonya. Nah ini harus dipahami. Setiap operator harus paham apa sih resiko yang saya hadapi pada saat menjalankan proses bisnisnya. Dump truck dengan trailer resikonya beda. Ini harus paham. Bis pariwisata dengan bis AKAP resikonya beda. Nah ini yang harus dipahami oleh para pemilik perusahaan. Baik, paling terakhir Pak, closing statement dari Pak Wildan mungkin bisa ditegaskan lagi pentingnya SMK bagi angkutan khususnya penumpang. Ya. Jadi gini, SMK itu bukan kegiatan menyusun dokumen, bukan. SMK itu membangun sistem agar perusahaan dapat mengetahui setiap risiko dalam proses bisnisnya, kemudian dapat mengendalikannya. Ada 3 hal yang harus ada dalam SMK. Satu yang disebut dengan brainware, artinya harus ada organisasinya, harus ada orangnya yang menjalankan ini. Yang kedua ada hardware-nya, peralatannya. Yang ketiga ada software, ada prosedur, ada standarnya. Itu aja. Jadi kemudian kalau di dalam SMK, kata kunci satu, kerjakan apa yang ditulis, tulis apa yang dikerjakan. Itu aja. Siap. Baik, terima kasih Pak Wildan buat waktunya Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Amin. Ya